Lingkungan. Lingkungan adalah penopang kehidupan. Seluruh makhluk hidup di bumi bergantung terhadap lingkungan untuk memenuhi kebutuhannya. Tentu hal yang begitu penting pasti telah diatur pelestariannya di undang-undang kan? Kalau begitu, apakah para pemuda dan generasi penerus tahu tentang undang-undang tersebut? Dan apakah mereka sudah mengimplementasikan undang-undang tersebut di kehidupan sehari-hari? Dalam video ini, kami akan kupas segala hal yang berkaitan dengan lingkungan, undang-undang, dan implementasinya untuk membangun kesadaran diri pada anak muda. Pertama, mari kita mulai dengan mengatakan bahwa topik menjaga lingkungan ini udah sangat mainstream dan banyak banget dibahas. Dari media seperti koran, berita di televisi, ataupun artikel internet. Sekarang, kita coba tanya anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah soal topik ini yuk. Kamu udah pernah belum di sekolah dapat tugas tentang menjaga lingkungan? Iya dong, udah pasti. Nih, contoh. Ya, jawabannya pasti sudah pernah. Coba kita tanya lagi, tahu nggak ada undang-undang negara yang mengurus pelestarian lingkungan? Kamu pernah nggak nih ngedenger undang-undang tentang menjaga lingkungan? Enggak sih, belum pernah. Lalu, tahu nggak kalau menjaga lingkungan itu ada pasalnya? Kebanyakan belum tahu. Kok bisa ya? Padahal ada banyak banget pasal tentang perlindungan lingkungan hidup di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. 127 pasal tepatnya. Tentu ada alasannya kenapa topik ini terus-menerus dibahas di berbagai macam media. Yaitu karena menjaga lingkungan adalah hal yang sangat penting bagi kehidupan di bumi, bukan hanya manusia saja, namun binatang, tanaman, dan makhluk hidup lainnya. Kelihatannya seperti topik yang berat, bukan? Tapi kami beritahu ya, menjaga lingkungan itu tidak sesulit yang kamu bayangkan. Apalagi pada tingkat individu. Justru mindset bahwa menjaga lingkungan itu sulit yang membuat banyak anak muda sekarang malas merawat lingkungan. Dan mungkin pembawaan undang-undang yang sangat formal dan kaku berkontribusi pada pemikiran bahwa menjaga lingkungan itu sulit. Kami, generasi muda dan penerus, nyatanya memang menyukai sesuatu yang bersifat sederhana atau simple. Kita merupakan generasi yang telah dimanjakan oleh banyaknya teknologi dan fasilitas, dan alhasil kita tidak begitu suka dengan sesuatu yang sifatnya terlalu rumit. Lalu, gimana caranya agar undang-undang dan hukum tentang menjaga lingkungan dapat terimplementasikan dengan baik ke kehidupan sehari-hari anak muda? Caranya dengan mengemas pesan tersebut dengan cara yang lebih baik dan modern. Nih, kita contohkan ya. Di sini ada selembar kertas yang isinya adalah bagian kecil dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang menjaga lingkungan. Di sebelahnya ada poster, membahas hal yang sama dan mengemas pesan dari undang-undang yang sama juga. Menurut kamu, kemasan apa yang lebih menarik bagi generasi muda sekarang ini? Membaca langsung undang-undang dan pasal atau dalam bentuk poster? Ya, kalau kamu menjawab poster, kamu benar. Kita tidak mengatakan bahwa pembacaan undang-undang secara langsung adalah hal yang tidak berdampak. Tentu hal tersebut juga diperlukan dalam pendidikan wajib Pancasila dan kewarganegaraan. Akan tetapi, untuk menumbuhkan rasa kesadaran, pembawaan pesan dengan cara yang menarik dan berkesan lebih diperlukan. Mari kita mulai dalam tingkat individu. Dari hal-hal kecil, seperti mematikan AC, membuang sampah pada tempatnya, mengurangi pemakaian plastik atau tisu, dan juga tetapkan pola pikir bahwa menjaga lingkungan itu mudah. Kita harus bisa membawakan pesan undang-undang pelestarian lingkungan hidup dengan cara yang memberikan reaksi, oh, inilah kenapa aku harus sadar, dan inilah kenapa aku harus peduli. Karena pesan yang bermakna dan mendalam tidak ada artinya apabila para pendengar pada akhirnya bersikap acuh tak acuh. Di bagian terakhir saya ingin mengatakan kutipan pesan dari seorang sejarawan Amerika, Howard Zinn. Dia mengatakan, tindakan kecil apabila dilakukan oleh jutaan orang dapat mengubah dunia. Quote ini juga berkesinambungan dengan sila ketiga Pancasila, yaitu Persatuan Indonesia. Apabila kita ingin melestarikan juga menjaga lingkungan dan alam Indonesia yang indah ini, mari tingkatkan kesadaran diri dan bersatu melawan kebiasaan buruk yang dapat menyakiti bukan hanya negeri kita tercinta Indonesia, namun juga planet biru, bumi yang kita sayangi. Sekian video analisis kasus lingkungan hidup dari kelompok 5.